Termasuk dari dalam pertemuan berikutnya. Dia harus dilayani dulu, bahkan kita lebih punya pengalaman. Nggak ada yang lapor ya. Kebetulan tadi kan ada aku Partisa di Bandung. Itu sama juga waktu Pak Bagus kan dalam pengalaman. Ini saya ulang lagi pengalaman Bapak secara kerja bagaimana kamu. Prof. Eko dengan saya itu sama aja hanya perbincangan pada masyarakat. Dan bisa apa-apa. Jawab. Jadi mungkin kita yang punya pengalaman lebih betul baik. Kenapa saya bisa bicara ini? Saya malah masih punya pengalaman baik. Saya mengerti tentang sistem jaring itu sejak tahun 97 Bapak Ibu sekalian. Bila berulang. Waktu kita melakukan perombakan proses engineering, bisnis proses di tempat saya melakukan itu kita sampai dengan sekarang. Jadi pengalaman sampai berantem, berdarah-darah dan sebagainya tahu kalau begini dan sebagainya, masalah paru karakter dan sebagainya mengerti. Oh mesti begini dan sebagainya tahu. Jadi kalau misalnya nanti kooperatif pun akan menjadi sistem penjamin mutu, Eko pasti bisa. Cuma kadang-kadang dia sendiri juga agak kebingungan juga karena pengalaman itu belum ada. Karena itu culture, itu yakin, itu kebiasa, itu sesuatu mindset, itu sikap mental, bukan di atas kertas. Kalau kertas gampang, ada tulis di kertas kalau gampang. Tapi menjalankan dan kita sendiri beroperasi setiap hari, itu problematiknya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian selesai nanti pulang dan sebagainya, laki-laki masih banyak pekerjaan berat yang harus dibuat. Laki-laki bersama. Sedikit logika yang saya mau sharing lagi bahwa kenapa SPM ini sudah ada. Tadi Profesor sudah singgung sedikit. Coba saya mau singgung lagi pada kesempatan sore ini. Ketika kita melakukan akreditasi kalau kita dapat lakukan umurnya 5 tahun. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Tadi sudah disampaikan Profesor juga, dan saya juga sudah bilang itu juga. Ada apa? Kalau kita dapat A, besoknya langsung kita SA dan kita tidur lama-lama selama 5 tahun. Nanti kira-kira sudah umurnya dekat tadi baru mulai capek-capek ini. Dan itu untuk itu dibutuhkan SPM ini. Itulah maksudnya. Untuk supaya digabung terus setiap hari, setiap proses, supaya itu jangan turun kaki. Itu maksudnya kenapa ada standar internal dan ada standar eksternal. Ada standar eksternal akan datang itu yang namanya standar eksternal. Kalau dari akreditasi itu umurnya 5 tahun kalau kita dapat A atau B. Nah, tiap harinya dalam selama 5 tahun itu tidur semua. Maka kalau kita lakukan segala SPMI, barangkali kita bisa bilang audit butuh internal 3 bulan sekali. Maka 3 bulan terus. Dan harus memastikan. Dan jangan lupa ada lagi audit apa? Eksternal. Dan itu sendiri 6 bulan sekali yang saya kalian Pak. 3 bulan lagi Bapak. Datang lagi mereka. Dan kalau saya syaratkan sekarang di ISO itu ada sekarang ada namanya IWA 2 International Work Agreement. Itu ISO khusus untuk pendidikan. Kalau mau ISO langsung fokus ke sana. Karena di situ sudah termuat 8 standarnya. 8 standar nasional pendidikan sudah masuk ke sana. Itu ke sana. Dan itu langsung auditnya IWA 2. Karena di situ juga ada servis. Bagaimana memberikan layanan terbaik kepada para mahasiswa. Karena dianggap sebagai suatu customer yang untuk dasar dan sebagainya. Itu. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa memang secara taktis, secara experience, secara pengalaman, saya kira mungkin kita perlu belajar juga dengan teman-teman yang punya ISO. Secara konsep barangkali kita perlu lihat di kita supaya jangan sampai salah. Tapi bagaimana kita combine? Kita tanya Pak Bagus juga. Mulai berada dari ISO, begitu SPM masuk, karena kita dengan justifikasi aja. Tidak pernah melanggar, tidak pernah bertabrakan. Justifikasi aja, oh ini sini. Nah, di sana yang datang ini kita jawab seperti ini, kalau datang ini kita jawab. Tapi benar, substansinya kita tetap jalankan sistem yang dulu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi. Saya lihat nih, anak-anak aja nggak sampai yang kenal. Sudah loyo nih kayaknya. Ada kemudahan lagi Bapak Ibu sekalian. Secara materi saya kira sudah selesai saya sampaikan, ada instruksi kerjanya sudah ada, SOP sudah ada, formulir ini sudah ada. Mungkin saya balikin, kira-kira apa yang Bapak Ibu sekalian sudah jelas tanyakan. Tentu pertanyaan saya adalah gini, aku tidak katakan bahwa Pak, ini berarti banyak sekali. Iya, Pak, yang kita buat itu satu universitas Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang kita buat itu satu perguruan tinggi. Jadi nggak bisa bilang saya bikin cuma begini aja, nggak bisa. Semua. Dan saya katakan kalau kita bicara SPNI, kita bicara bagaimana desain proses satu perguruan tinggi. Ya. Banyak. Sebenarnya tadi saya sudah mengungkapkan banyak hal. Pertama, ibu pulang ke tempat dulu. Ibu dari mana? Berarti ketua ya, Bu ya? Pimpinannya ketua. Ngomong dengan ketua sebaik mungkin dan kita support dan sebagainya. Terus bikin planning dengan ketua. Pak, atau kalau sebelum itu ibu begitu pulang kapan Bu? Besok? Nanti malam. Besok pagi, besok kan hari Minggu Bu. Ibu jangan kerja, jangan pergi kemana-mana, ibu bikin planning. Action plan. Apa yang ibu tulis? Paling tidak ada schedulingnya, jadwalnya kira-kira ibu mau setting kapan. Tapi kira-kira itu dulu. Ketemu ketua ngomong dulu Bu. Dulu. Bukan cuma dulu, tetapi apa ya? Minta dukungan. Ngomong habis panjang lebar dari dengan ketua. Setelah ngomong panjang lebar dengan ketua, bikin meeting Bu. Kalau bisa ketua yang suruh ngomong, jangan ibu. Kalau ibu ngomong, iya. Supaya nanti kalau ibu yang ngomong, ibu boleh tahu ya, ibu posisi di tempat ibu sebagai SPNI. Ya, ibu ya. Dengan baik main. Supaya orang ikut gitu loh Bu. Saya tahu Bapak Ibu sekalian. Didengar. Bapak Ibu sekalian, kita yang duduk di sini ini siap diri untuk dimusuhi. Ganggu aja gitu loh. Suruh ketua yang ngomong. Ibu, apa yang boleh dikatakan dengan ketua ngomong panjang lebar, Pak, kalau tidak saya jalan tuh Pak. Ini nggak bisa loh Pak, ini tidak bisa loh Pak. Enggak kan Pak SBY nggak jalan loh Pak. 2012 itu akreditasi selama itu nggak jalan semua Pak. Akreditasi dituntut ini Pak. Ketuanya ibu atau bapak? Pak, nggak bisa kayak ini. Ini harus bisa Pak. Harus. Nah setelah itu tadi ibu punya scheduling lengkap. Terus ibu bikin tahapannya sampai mulai dari mungkin pertama adalah ibu tulis jadwalnya lengkap mungkin mulai dengan meeting seluruhnya. Terus ibu akan tadi seolah-olah ibu minta dukungan, kumpulin semua tulis tadi, ibu bikin jadwal, suruh tulis sama-sama. Jadi bukan mulai itu strateginya Bu. Jangan, mana ilmu? Tapi kan ibu pakai semua kan? Kalau kurang dari mereka itu tadi Pak sudah mengatakan Pak ada yang kurang loh, atau ada yang lupa, atau ada yang memang cukup pakai nggak apa-apa. Itu akan ditemukan di jalan kamarnya pada waktu kita audit. Wah, berarti ini semua terjadi sebelum kita lakukan apapun juga. Di situ disempurnakan lagi. Ibu bikin scheduling panjang.
scheduling pajak itu tuh di situ. Oh, misalnya meeting dengan ketua dulu, ngomong dengan ketua, setelah itu ada jadwal bagaimana panel semua rapat, terus yang berikutnya adalah pembagian pekerjaan, itu berapa lama, 20 menit di bagi menit, terus di reviewnya, jadi mereview itu sendiri, terus mulai startingnya, jalanannya. Nah, jalanannya ini kasih misalnya 3 bulan audit. Nah, audit pertama itu adalah kita menyempurnakan berikut. Oh tidak. Itu, jadi kadang-kadang ini saya bikin itu nggak jadi Bu. Diserang sekaligus. Dari pengalaman saya begitu. Yang penting ibu siap-siap aja doping yang banyak sambil berdoa Bu. Pak mau sampaikan. Kalau kita mau membangun dokumentasi itu idealnya itu kita mulai dari quality awareness dulu, kesadaran mutu itu yang dibangun. Jangan langsung dokumentasi, karena kesadaran belum ada, kita dokumentasi agak berat. Ya. Quality awareness ini ada banyak cara. Kalau ada orang dalam yang mampu, kalau nggak bisa dari orang luar, udah mau dan sebagainya. Jadi nah, setelah quality awareness dibangun, baru kita tagih kodok komitmen pimpinan, kita pertanyakan. Kalau sudah muncul komitmen, kita buat program yang namanya sosialisasi, ya, yang pakai